Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bertemu secara online, tapi sekalipun kita bertemu secara online, kita percaya kuasa Tuhan boleh hadir di tempat kita masing-masing. Sebelum itu kita mau sama-sama mulai ibadah kita hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur Bapa atas kesetiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bawa hati kami, penyembahan kami, hidup kami hanya kepadamu. Kami berikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan atas pujian penyembahan kami. Siapkan hati kami juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, menerangi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita percaya bahwa hari ini kita boleh ada itu semua karena kasih karunia Tuhan yang selalu dibaharui setiap hari, dan inilah bukti bahwa Tuhan masih memberikan harapan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan sebab Tuhan baik, dan kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja di belas sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Mari puji Dia, pujinya di belas sangkakala. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan sebab Dia baik. Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin.
Dan saat ini kita mau naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau melompat di tempat kita. Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Dan kita mau naikkan pujian ini, kita mau bersyukur. Haleluya. Berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selama baru setiap pagi. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam. Sama-sama angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Kita mau melompat bagi Tuhan, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, terpujilah Tuhan kita yang begitu baik. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu saat ini kami menaikkan penyembahan kami buat Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Walau ada 1000 rebah di kiri kami, 10.000 rebah di kanan kami, kami tidak akan pernah goyah sebab kami tahu Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya. Tidak pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Sekalipun langit tampak suram, meski langit tampak suram, sekalipun ada awan gelap di depan kami, awan gelap pun menghadap
Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Sekalipun 1000 rebah di kiri kami, 1000 rebah di sisi, kami tahu Engkaulah Allah yang akan menolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kalau ku hidup bagimu. Hati kami mau tetap menyembah Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, kalau kami hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup,
Setiap pujian yang kami naikkan ini menjadi pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa iman kami tidak akan pernah goyah. Sekeras apapun dunia menghantam kami Tuhan. Sebab kami tahu kasih-Mu jauh lebih besar. Dan tidak pernah dapat kami balas Tuhan. Kasih-Mu lah yang kami perlukan dalam kehidupan ini Tuhan. Kasih-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, Kau mau siapkan hati kami, telinga kami dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Bila Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Dan ajar kami boleh menjadi murid yang dapat melakukan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami boleh terima firman-Nya dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memulai untuk pemberitaan firman Tuhan. Di tahun yang baru ini, pasti setiap manusia ingin supaya hidupnya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mereka mencari cara, mereka menyusun strategi, mereka menyusun rencana untuk bagaimana caranya supaya di tahun ini hidupnya lebih baik. Tapi jangan lupa saudara, di atas segala rencana kita ada Tuhan yang harus diprioritaskan. Bagaimana kata seorang penginjil besar Reinhard Bonnke tentang bagaimana cara yang paling tepat untuk memulai tahun yang baru. Ya, Reinhard Bonnke ini seorang penginjil besar ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, sudah kenal. Dia banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan dan dia berkata, dia memberikan sebuah kalimat bijak ya. Bagaimana seharusnya kita mengawali tahun yang baru ini. Dia berkata, cara yang paling tepat untuk memulai tahun yang baru adalah menempatkan Tuhan menjadi yang pertama di dalam hidup kita. Amin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika saya dan saudara menyusun, ya seperti yang tadi di awal saya berkata, kita menyusun rencana, mungkin kita punya cita-cita, kita ingin, di tahun yang baru ini kita ingin melakukan ini itu, ya kita ingin mungkin bepergian atau segala macamnya, ya yang membuat hidup ini menjadi lebih indah gitu ya. Tapi jangan lupa ya, di saat kita menyusun rencana cita-cita kita, kegiatan yang akan kita lakukan, ya jangan lupa menempatkan Yesus di atas segalanya. Menjadikan dia yang nomor satu, yang pertama dan yang terutama di dalam hidup kita. Baru kemudian rencana-rencana kita yang sudah kita susun. Ya contohnya ya Bapak Ibu, mungkin di tahun yang baru ini kita ingin supaya hidup kita lebih dekat sama Tuhan, lebih setia lagi untuk mengikuti ibadah doa. Mungkin di tahun sebelumnya kita tidak atau kurang setia untuk mengikuti ibadah doa. Ya, ada bolong-bolongnya ya.
mungkin karena kesibukan atau lain hal ya. Kita tahu ya di Jakarta itu hidup penuh dengan kesibukan ya. Pergi pagi pulang malam, besok harus pagi-pagi lagi, pulang malam lagi ya. Kita juga bingung mau bagaimana saya mempersiapkan waktu buat Tuhan. Dan seringkali itu terlewat. Kita skip ya. Mungkin dengan keadaan tubuh kita yang lelah, akhirnya kita skip. Ya, mungkin dan di tahun yang baru kita harus punya resolusi. Ya, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin juga di tahun yang baru ini kita ingin supaya meningkatkan puasa kita yang tadinya mungkin sebulan cuma sekali, ini kita tingkatkan ya. Mungkin bisa menjadi sebulan 2 kali atau 3 kali ya. Yang pasti menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Lebih ditingkatkan ya. Itu yang namanya kita menempatkan, kita memprioritaskan Tuhan di atas segala rencana-rencana kita yang sudah kita susun. Ya, jangan sampai kita salah menempatkan Tuhan. Utamakan resolusi untuk hal-hal surgawi. Baru kemudian untuk hal-hal yang jasmani. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, bagaimana jika kita tidak terhubung dengan Tuhan? Dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu firman Tuhan yang berkata. Ya. Jadi karena sesungguhnya ya yang menentukan berhasil tidaknya kehidupan kita adalah ketika kita menempatkan Tuhan menjadi yang prioritas dan yang pertama dalam hidup kita. Yesus juga mengajarkan sebuah prinsip di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, sebelum kita memusingkan ya soal makan, soal pakaian, soal berkat, ya tempatkan dulu Tuhan menjadi yang pertama dan prioritas dalam hidup kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kejar sumbernya, bukan berkatnya. Jadi yang kita kejar ada sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan Yesus. Ya, kalau kita kejar sumbernya, berkat-berkat itu akan dicurahkan. Ya, jangan kejar berkatnya, kejar sumbernya. Ya, carilah dan temukanlah hatinya Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan apa yang tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiran kita, itu yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Dalam firman Tuhan ada seorang raja bernama Hizkia. Ya, Hizkia ini adalah salah satu raja Yehuda yang paling berhasil. Ya, menariknya ya, kunci keberhasilan Raja Hizkia itu bukan karena kecakapannya di dalam memerintah, bukan karena karismanya yang kuat, bukan. Bukan juga ditentukan oleh strategi politiknya.
Tapi kunci keberhasilan Raja Hizkia adalah ketika dia memprioritaskan Tuhan menjadi yang pertama di dalam hidupnya dan di dalam pemerintahannya. Dalam 2 Tawarik 29 ayat 3 dikatakan, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ya, kita tahu bersama ya kinerja pejabat publik yang baru dilantik ya, entah itu presiden, gubernur ya atau menteri-menteri, itu akan terlihat jelas ya yang menjadi fokus, yang menjadi hal yang diutamakan ya dalam 100 hari kerjanya itu terlihat apa yang dia fokuskan, apa yang dia prioritaskan. Begitu juga dengan Hizkia, Raja Hizkia. Apa yang dilakukannya di bulan pertama, di tahun pertama pemerintahannya. Ya, dia mengutamakan rumah Tuhan, memperbaiki rumah Tuhan. Ya, sehingga dalam pemerintahannya Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan kemakmuran kepada Hizkia. Tidak hanya itu, Hizkia juga mengalami mujizat, usianya diperpanjang 15 tahun oleh Tuhan. Ya, saat ini kita berada di bulan yang pertama, walaupun sudah mau berakhir. Kita berada di tahun yang baru. Ya. Prioritaskan Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa memberikan keberhasilan dalam hidup kita. Mari kita tempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Hari baru, tahun baru, komitmen baru, dan tentu saja prioritas baru. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami. Karena Engkau yang segala-galanya Tuhan. Tuhan Engkau yang empunya segala-galanya Tuhan. Keberhasilan pun Tuhan Engkau yang bisa berikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tetap Tuhan menjadikan Engkau yang terutama dan yang pertama dalam hidup kami. Baru kemudian kami lakukan rencana-rencana kami Bapa. Dan semua itu kami bawa kepada Tuhan. Rencana kami di tahun yang baru ini Bapa. Kerinduan kami, cita-cita kami, masa depan kami bawa kepadamu Bapa. Biar Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Tuhan, kalau kami memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan juga akan memprioritaskan hidup kami. Tuhan yang akan memperhatikan kehidupan kami. Tuhan yang akan memberkati dengan keberhasilan di dalam tahun yang baru ini Bapa. Karena kami tidak tahu bagaimana ke depannya Tuhan. Tapi masa depan itu Engkau yang punya. Engkau yang tahu Tuhan apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak berani melangkah Tuhan. Kami mau mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Biar Tuhan yang selalu berjalan di depan kami, menuntun kami. Dan hidup kami boleh menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biar kami terus Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Sehingga Tuhan hidup kami boleh menjadi berkat, boleh membawa kemuliaan, boleh dilihat oleh orang-orang terlebih yang tidak mengenal Tuhan. Mereka boleh melihat anak-anak Tuhan yang diberkati karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang memberkati. Mungkin Tuhan menurut mereka tidak mungkin, tapi kami punya Tuhan yang hebat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Biar hidup kami boleh menggarami Tuhan lingkungan kami dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berada Tuhan. Baik di keluarga, baik di kantor, baik di sekolah, di masyarakat Tuhan. Hidup kami boleh dirasakan Tuhan. Keberadaan kami boleh diterima dengan sangat baik Tuhan. Bahkan nama Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke depan Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang selalu beracara dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam kelemahan ya Tuhan. Baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan kelemahan ekonomi. Baik dalam keadaan apapun Tuhan. Tuhan kami serahkan jemaat Tuhan satu persatu ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan mereka tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan terus bawa Tuhan jemaat-Mu mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena mereka mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau penolong kami. Engkau penghibur Tuhan. Engkau yang bisa menyediakan apa yang kami perlukan ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup ini boleh meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu Bapa. Kuatkan mereka Tuhan, berikan kesehatan. Tolong Tuhan di dalam beraktivitas Tuhan. Engkau berkati di dalam pekerjaan, di dalam bersekolah, di dalam mengurus rumah tangga Tuhan. Engkau yang berkati campur tangan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Biar semuanya boleh dilakukan dengan baik Bapa. Dan terlebih Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita surga boleh melingkupi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dengan tenang Tuhan di dalam dunia ini. Karena ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami punya pengharapan yang baru. Biarlah kami boleh, iman percaya kami ini boleh ditambah-tambahkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu tahu apa yang kami alami Bapa. Dan Engkau selalu tahu apa yang terbaik bagi kami. Jalan keluar yang terbaik bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang empunya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan kami ini hanya di dalam nama Yesus kami sudah selesai dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.